Assalamualaikum Bu Ngatira. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Hoyat. Bu Ngatira, boleh tidak saya meminta waktunya sebentar Bu? Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada Ibu terkait dengan keadaan di kelas saya Bu. Baik Bu Hoyat, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya lihat antusiasme murid-murid saya ketika mengikuti pembelajaran itu menurun Bu. Kemudian ketika mereka mengerjakan tugas-tugas, hanya sekitar 50% saja Bu yang mengerjakan tugasnya Bu. Jadi menurut Bu Hoyat, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang pastinya Bu, saya mengharapkan setelah saya berdiskusi dengan Ibu Ngatirah, saya bisa mendapatkan solusi Bu terhadap masalah yang saya hadapi di kelas saya bersama dengan siswa-siswa saya Bu. Menurut Bu Hoyat, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Yang saya ingat Bu ya, ketika saya melakukan pembelajaran di kelas itu terlihat anak-anak saya sedikit membosankan itu seperti terlihat bosan ketika mengikuti pembelajaran bersama saya Bu. Kemudian mungkin metode pembelajaran yang saya gunakan tidak beragam, hanya itu saja Bu. Saya kira seperti itu. Oh, begitu ya Bu Hoyat. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Mungkin karena menurut saya Bu ya, mungkin anak-anak saya menyukai pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajarannya tidak monoton dan tidak membosankan Bu ya. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu tidak bosan dan asik dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya Bu, mungkin pembelajaran yang lebih berpusat kepada muridnya ya Bu ya, bukan hanya kepada saya saja. Kemudian mungkin murid juga diminta untuk ikut terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian dengan adanya ice breaking atau permainan supaya pembelajaran yang saya lakukan ini lebih menyenangkan di mata murid-murid saya, Bu. Lalu Bu, mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas-tugas itu, Bu? Mungkin karena tugas yang saya berikan ini terlalu banyak ya, Bu. Kemudian saya juga hanya menggunakan satu sumber belajar saja, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja sih di dalam kelas? Saya biasanya menggunakan sumber belajar dari buku teks, Bu. Oh, cuman buku teks aja gitu, Bu? Saya pikir mungkin banyak ya, Bu ya. Mungkin selain buku teks, saya juga bisa menggunakan video pembelajaran, baik itu video yang terdapat di YouTube, di IG, di TikTok, maupun media-media sosial lainnya, Bu ya. Nanti mungkin pasti akan membuat murid-murid saya lebih antusias ya, Bu, dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, betul sekali tuh, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Iya, Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin saya berencana untuk merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan, Bu, dengan menggunakan beragam sumber belajar seperti yang telah saya sebutkan tadi, Bu. Bisa memanfaatkan video yang ada di YouTube maupun di media sosial lainnya seperti di IG ataupun di TikTok. Kemudian mungkin saya juga bisa menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Bu ya sesuai dengan bakat dan gaya belajar anak-anak sehingga anak-anak bisa belajar dengan berbagai sumber sesuai dengan keinginan dan kemampuan anak-anak tersebut, Ibu. Bagus sekali itu, Bu, rencananya. Mudah-mudahan berhasil.
Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu ya, dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi ataupun beragam, sehingga siswa saya lebih merdeka ya, Bu ya, belajar tidak hanya berpusat kepada saya saja, namun lebih berpusat kepada peserta didik saya, Bu. Kemudian untuk Wah, tugasnya mungkin saya akan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan anak-anak dan juga anak-anak. Mungkin bisa memilih sumber belajar sesuai dengan keinginan mereka, Bu. wah, bagus sekali tuh Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Amin, ya Allah. Terima kasih banyak ya Bu Ngatirah ya sudah mendengarkan curhatan dan isi hati saya terkait permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah saya sekarang sudah merasa lega Bu, sudah mendapatkan solusi dan penguatan dari Ibu yang luar biasa sekali. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Hoyat. Baik Bu, saya izin kembali ke kelas Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Hoyat. Ya. Assalamualaikum Bu Ngatira, selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Hoyat. Selamat siang juga Bu Hoyat. Bu Ngatira, kan beberapa hari ini saya perhatikan kok Ibu kelihatan murung, Bu. Ada apa ya, Bu? Terima kasih Bu Hoyat sudah memperhatikan saya. Memang saya sedang ada masalah dengan beberapa murid saya Bu Hoyat, yaitu murid-murid saya di kelas 5. Apa, Bu, permasalahannya, Bu? Mungkin Ibu bisa sedikit membagi atau menceritakannya kepada saya, Bu. Dan mungkin saya juga bisa membantu sedikit permasalahan dari yang Ibu alami tersebut. Iya Bu Hoyat, saya memang mengharapkan dari perbincangan kita ini, masalah yang saya hadapi ada solusinya. Iya, Bu. Jadi sebenarnya apa masalahnya, Bu? Saat pembelajaran saya di kelas 5, Bu Hoyat, ada beberapa siswa yang malas memberikan. Saya harus menginstruksikan berkali-kali agar mereka mau mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang telah saya berikan. Dan siswa yang tidak mengumpulkan tugas dan sering terlambat mengumpulkan tugas tersebut, siswa-siswa itu saja, Bu Hoyat. Mereka selalu berkelompok. Ada 7 orang siswa yang seperti itu, Bu Hoyat. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, Bu, bagaimana Ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas, Bu? Ya, saya kalau masuk ke kelas tersebut, saya memberikan materi dengan berceramah, Bu. Setelah saya memberikan penjelasan dengan berceramah, kemudian saya memberikan latihan kepada siswa. Begitu ya, Bu. Gini, Bu, kira-kira kalau seperti itu terus, kita mendapatkan pembelajaran ya. Kita bosan nggak, Bu ya? Hmm, iya juga ya, Bu Hoyat. Nah, Ibu menyadarinya, Bu ya. Jadi, bagaimana nih kekurangan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya, benar, Bu Hoyat. Nah, lalu selanjutnya, Bu, apa nih yang akan Ibu lakukan agar siswa Ibu di kelas 5 tersebut mau berperan aktif semuanya, Bu, dalam pembelajaran Ibu? Iya, Bu. Saya akan melakukan pembelajaran yang menarik untuk siswa saya. Saya harus sering-sering menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi agar siswa menjadi lebih tertarik dalam pembelajaran saya, sehingga mereka mau mengerjakan apa yang saya instruksikan.
dan tidak ada lagi siswa yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan saya akan selalu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan, Bu. Bagus sekali rencana Ibu ya. Jadi kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan nih untuk anak-anak Ibu tersebut, Bu? Yang pastinya Bu Hoyat, ke depannya saya akan terus membuat pembelajaran saya lebih menyenangkan kepada murid-murid saya, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran, dengan menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi, bervariatif. Kemudian saya juga akan sering-sering melakukan refleksi Bu Hoyat atas segala pembelajaran yang telah saya lakukan bersama murid saya di kelas 5. Insya Allah, luar biasa sekali ya Bu ya. Semangat terus ya Bu Ngatirah ya. Jangan lesu lagi ya Bu untuk menjadi guru yang selalu melakukan perubahan. Luar biasa sekali semangat Ibu. Semoga yang kita rencanakan ini dapat berlangsung dengan sukses dan berhasil ya Bu Ngatirah ya. Iya, Bu Hoyat. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Dan terima kasih juga sudah memberikan masukan kepada saya, Bu Hoyat. Iya Bu, sama-sama, sama-sama Bu. Oke Bu ya. Saya izin Bu Hoyat mau kembali ke kelas. Assalamualaikum Bu Hoyat. Ya Bu Ngatirah, Waalaikumsalam.